Hai Gen Z, Tahu gak sih apa-apa-apa? sih kalian pada tanggal 7 Maret 2023 Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi ngerilis peraturan baru nih tentang standar sarana dan prasarana untuk PAUD, SD, SMP maupun SMA. Ini benar-benar jadi langkah keren buat ngasah kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi, peraturan ini dibikin karena kita butuh pedoman yang jelas buat penyelenggaraan pendidikan di semua tingkatan. Untuk ngejamin keberhasilannya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melibatkan banyak pihak termasuk ahli, akademisi, dan kementerian lainnya. Mereka semua bekerja keras untuk membuat standar yang bisa menjawab kebutuhan beragam yang ada di Indonesia. Peraturan ini tuh memiliki beberapa prinsip utama, salah satunya mendukung pembelajaran yang seru dan kreatif. Dan gak cuma itu, standar ini juga memastikan keamanan, kesehatan, keselamatan, serta keberagaman bagi teman-teman kita yang disabilitas. Permendikbudristek nomor 22 tahun 2023 juga mengatur mengenai standar sarana dan prasarana secara lebih spesifik sesuai dengan jenjang pendidikan. Seperti contoh yang kita temui pada jenjang sekolah dasar yang terdapat ruang bermain, area untuk pengembangan, motorik kasar, dan alat permainan edukatif. Standar ini juga terdapat banyak aspek loh, mulai dari gedung, ruang belajar, sampai bahan dan alat pembelajarannya. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2023, ruang kelas harus memiliki rasio minimal 2 meter persegi per siswa untuk jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau paket A. Ruang administrasi harus terpisah dan dilengkapi dengan peralatan serta perlengkapan pendukung pengelolaan dan layanan administrasi. Ruang kesehatan atau UKS harus memiliki ruangan tersendiri dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan layanan kesehatan. Tempat ibadah juga harus terpisah. Selanjutnya, ruang perpustakaan harus memiliki luas minimal sama dengan luas ruang satu kelas, dilengkapi dengan sarana perpustakaan yang disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan. Ruang laboratorium yang digunakan untuk pembelajaran praktik harus memiliki luas minimal sama dengan 1,5 kali luas ruang kelas, dilengkapi dengan sarana laboratorium yang memadai. Tempat ibadah harus terpisah dan dapat digunakan secara berbagi oleh semua warga sekolah dari berbagai agama dan kepercayaan, sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Tempat bermain atau berolahraga harus memiliki bentuk dan luas yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta dilengkapi dengan peralatan sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Kantin harus berupa ruangan tersendiri atau bagian dari ruangan lain, beralokasi di tempat yang aman dari potensi pencemaran, dan dilengkapi dengan peralatan serta perlengkapan kantin sehat. Ini merupakan contoh sekolah yang sudah maju dan memenuhi standarisasi sarana dan prasarana. Memiliki luas tanah dan bangunan yang sesuai dengan jumlah warga sekolah. Memiliki ruang penunjang kegiatan belajar yang lain, serta memiliki akses air bersih dan sanitasi yang baik. Selain itu, memiliki instalasasi listrik yang aman dan memadai.
Yuk kita tanya-tanya tentang Standar sarana dan prasarana khususnya di sekolah dasar menurut mereka. Halo Kak. Halo Teh. Jadi kita mau nanya nih tentang pendapat Akang bagaimana sih tentang peraturan baru Permendikbudristek terkait tentang sarana dan prasarana yang ditetapkan pada tahun 2023 kemarin. Menurut saya mengenai peraturan tersebut sangat bagus ya Teh, karena yang pertama kan diwajibkannya ada ruangan kelas, toilet lah, kantin, ruangan administrasi, perpustakaan. Nah itu juga bisa menunjang keberhasilan pembelajaran gitu ya, dengan adanya perpustakaan bisa membuat siswa itu belajar secara mandiri. Dengan adanya toilet atau kantin yang nyaman itu juga bisa menunjang kebahagiaan siswa untuk belajar gitu Teh. Terus kalau pendapat Akang tentang masih banyak nih ternyata sekolah-sekolah yang belum pemerataan fasilitasnya, sarana dan prasarananya, apalagi di daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia. Itu seperti apa Kang? Menurut saya ya, karena misalkan kalau kita bergantung kepada pemerintah itu susah gitu ya, sampai saat ini area-area atau daerah-daerah terpencil masih belum bisa terjawab gitu ya permasalahannya, seperti apa yang didapat di perkuliahan kebijakan inovasi pendidikan itu ya Teh. Jadi kita itu bisa mengajukan dana-dana kepada pabrik atau perusahaan atau bank-bank yang ada di daerah sekolah tersebut dengan keinisiatifan kepala sekolahnya gitu ya Teh. Oke, terima kasih ya Kang jawabannya. Halo Kang. Halo Teteh. Sebelumnya Akang dari prodi mana nih? Dari prodi PGSD Teh. PGSD, oke, kebetulan kita mau nanya tentang seputar PGSD juga nih. Nah, menurut Akang, sekolah-sekolah dasar yang pernah Akang temui, datangi atau observasi, apakah sudah memenuhi standar sarana dan prasarana yang sudah ditetapkan, Kang? Oke, dari sekolah-sekolah yang udah saya temui gitu ya Teh, kebanyakan dari sekolah-sekolah itu standar sarana prasarananya udah terpenuhi, tapi ada juga yang sekolah-sekolah yang kadarnya itu jomplang gitu sarana prasarananya dengan sekolah yang lain. Jadi menurut saya dari hasil observasi saya ke sekolah-sekolah juga masih ada sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang kurang gitu, kurang dari standarnya. Walaupun sekolah-sekolah di sekitarnya itu lebih memadai dari sarana prasarananya. Nah, mungkin itu adanya kurang meratanya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dari pemerintah. Mungkin dari sekolah lain juga ada yang fasilitasnya atau sarana dan prasarananya itu sudah ke tingkat level yang tinggi gitu, lebih kayak seperti kebutuhan tersiernya masyarakat pada umumnya gitu. Jadi seperti itu ya. Itu mungkin. Oke, terima kasih ya Kang jawabannya. Ya, sama-sama Teteh. Halo Kang. Halo, Akangnya dari prodi mana nih? dari Prodi Tekom. Oke. Kita mau nanya nih tentang Akang udah tahu belum sih peraturan terbaru tentang sarana dan prasarana sekolah? Nah, menurut Akang gimana nih pendapatnya? Terus dari pengalaman yang Akang alami, bagaimana keadaan sekolah yang pernah Akang temui terkait sarana dan prasarananya? Oh iya ya, saya pernah dengar sih soal peraturan terbaru ya. Saya rasa regulasinya bagus karena akhirnya kita punya standarisasi mengenai apa aja sih fasilitas yang harus ada di sekolah gitu kan. Karena itu juga kan jadi penunjang kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk yang pengalaman saya soal sekolah yang pernah saya temui, terutama sekolah SD saya sendiri ya, karena itu dekat dengan rumah saya. Ya memang salah satunya sarana yang belum ada itu biasanya laboratorium sih. Karena SD itu kan sebelumnya, ya baru-baru ini mungkin diperlukan lab, tapi sebelumnya kan kita ya belajar benar-benar cuma di kelas. Jadi tidak ada tuh persiapan untuk laboratorium, apalagi laboratorium komputer, itu belum ada tuh. Terus untuk kamar mandi juga biasanya terabaikan tuh, entah itu terlalu kecil atau bahkan kotor. Yang sering saya temui seperti itu sih. Sama apalagi fasilitasnya biasanya yang harus ada di sekolah itu. Kayak lapangan, itu lapangan harus luasnya sesuai jumlah siswa pada sekolah tersebut. Nah iya benar, lapangan juga sih, karena biasanya kan kalau SD itu kan ada 6 kelas ya, at least ada 6 tingkat, dan kadang satu kelas itu ada beberapa kan. Nah yang sering saya temui itu
kayak satu kelas kan bisa jadi jadwal misalnya olahraga itu kan bareng kan. Nah ketika bareng itu kita kurang tempat karena lapangannya cuman ya sedikit lah, cuman dua tempat gitu, tapi yang satu jadwal tuh bisa mungkin 2 atau 3 kelas. Jadi emang masih kurang luas lah. Tapi itu juga jadi bingung sih karena lahannya juga kan terbatas kan. Jadi mungkin perlu belajar di luar atau ya ditata ulang. Kalau untuk kelas nih Kang, kadang kan ada juga sekolah-sekolah yang di sesi gitu. Misalnya kelas rendahnya dia masuk pagi dan kelas tingginya dia masuk siang. Pernah menemui tidak Kang? Kalau kebetulan kalau di SD saya ya terakhir kali saya juga perhatikan kayaknya nggak ada sesi sih karena ruang kelasnya masih memadai dan ya untuk gurunya juga memadai, jadi cukup untuk. Oke, terima kasih ya Kang. Sama-sama. Halo Kak. Halo, kakaknya dari prodi mana nih? Dari prodi PGSD. Oh, PGSD ya. Nih, aku mau tanya bagaimana sih pendapat Teteh terkait sarana dan prasarana di sekolah dasar yang pernah Teteh temui? Kalau misalnya yang pernah saya temuin sih beda-beda ya, ada yang bagus tapi ada juga yang kurang gitu. Nah, biasanya yang kurang itu yang Teteh temui tentang apanya nih Teh? Kalau yang kurang itu rata-rata tentang kursi sama mejanya ya, kan udah pada banyak yang keropos gitu. Terus udah gitu penempatan si kamar mandinya juga, sama si kondisi dari kamar mandinya itu juga kadang tuh emang ada yang gak dirawat gitu. Apalagi tentang airnya, kan itu lumayan bahaya ya kalau misalnya buat anak-anak. Terus sama rata-rata juga kurang di fasilitas buat internetnya juga, sama teknologinya juga emang masih kurang. Nah, biasanya sekolah-sekolah tersebut sering Teteh temui di mana nih Teh? Rata-rata sih di daerah kabupaten ya, tapi di kota juga ternyata nggak sedikit gitu yang masih banyak yang kurangnya. Oh lah, seperti ya Teh. Nah, harapan Teteh nih kayak gimana sih ke depannya tentang sekolah-sekolah yang tertinggal sarana dan prasarananya itu? Kalau misalnya harapan saya sih semoga pemerintah lebih melihat lagi ya gitu ke sekolah-sekolah yang ternyata masih banyak loh sekolah SD yang kurang, tapi lebih berharapnya itu kalau misalnya pembangunan kamar mandinya gitu loh. Jadi kalau misalnya teknologi masih kurang itu ya lumayan lah gitu kan, jangan terlalu dipikirin. Tapi kalau misalnya penempatan kamar mandi dan kondisi kamar mandinya diharapkan lebih dilihat lagi ya, apalagi kondisi airnya juga. Terus udah gitu untuk meja dan kursi punya anak pun juga harus dilihat lagi gitu kondisinya, jangan sampai kayak udah apa sih kayunya udah keropos gitu kan, gak enak juga buat anaknya. Kursinya udah goyang juga kan gak enak buat anaknya, membahayakan juga buat anaknya. Dan itu sih harapan saya, lebih berharap ke situ. Oke, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Pokoknya tujuannya cuma satu, membuat iklan belajar yang bisa bikin kita tumbuh kembang secara menyeluruh. Jadi gimana nih Genzi? Pendapat kalian terkait dengan peraturan baru ini?